Halo teman-teman semua. Sekarang kita akan masuk ke dalam duality optimum. Ya, kita tahu bahwa apa itu yang dimaksud dengan duality optimum dalam konteks produksi ya. Bahwa kalau dalam konteks produksi, duality optimum itu menunjukkan kondisi ketika biaya biaya itu mencapai titik minimum atau di level unit ya atau biaya rata-rata, maka secara bersamaan eh, produktivitas itu per unitnya juga maksimum seperti itu. Oke. Dan saya rasa teman-teman juga sudah sering melihat kurva duality optimum dan ini adalah contohnya ya. Misalnya kita dapat informasi nih ya, ceritanya output yang dihasilkan itu ada 5 kombinasi beserta dengan labor, marginal cost, average variable cost, MPL dan APL. Nah, sebelumnya untuk melihat apa namanya produktivitas maksimum dengan biaya per unit minimum ya itu kita ngelihatnya di level ini ya. Jadi kan ini asumsinya dia jangka pendek ya. Dan kita berarti melihat kalau di jangka pendek itu ada fixed cost, ada variable cost. Nah, jadi yang kita analisis ini adalah kondisi ketika AVC minimum, cara bersamaan itu APL-nya maksimum. Kenapa pasangannya AVC dengan APL? Karena variable cost itu kan biaya variabel. Kalau di jangka pendek, biaya variabel itu untuk input labor. Nah, berarti sejalan lah ya biaya biaya labor dengan produktivitas yang dihasilkan masing-masing labor seperti itu. Dan kita bisa lihat nih bahwa semakin banyak labor digunakan, output itu akan meningkat. Ya. Bagaimana dengan marginal cost? Nah, marginal cost itu mula-mula turun, lalu dia naik pada titik tertentu, yaitu naik ketika Q itu dari 9.537 ke 15.625. Di situ mulai naik dan akan naik terus. Dan dari average variable cost kita bisa melihat turun, lalu naik ya. Naik dari 15.625 ke 18.513. Lalu dari MPL kita bisa lihat awalnya naik lalu turun ya. Lalu APL naik lalu turun. Oke. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ketika MPL mulai turun atau perubahan MPL itu terhadap si labor itu kurang dari 0, itu yang kita sebut dengan apa? Diminishing ya, diminishing marginal productivity of labor. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau ceritanya kondisi ini kita coba gambarkan ke dalam sebuah kurva ya. Kurva yang menunjukkan terjadinya duality optimum, yaitu menunjukkan bahwa dengan labor yang dihasil dengan penggunaan labor yang sama uh, itu nantinya akan menghasilkan titik ini AVC minimum dengan APL maksimum. Nah, ini kita coba gambarkan aja. Pertama untuk kurva biaya di atas ya, di sumbu atas, lalu yang bawah itu adalah untuk produktivitas tenaga kerja. Nah, berarti kita lihat informasi MC, AVC dengan quantity ya. Jadi kenapa di sini satuannya sama quantity bukan labor, tapi nanti untuk mengecek duality pokoknya kalian bikin nih misalnya nih. Ketika output 3.321, labor itu 9, berarti 3.321 di atas di sisi untuk sumbu horizontal di kurva atas itu pakainya 3.321 ya. Nanti bikin secara linear, secara sejajar di sumbu di kurva yang bawah itu bikinkan dalam satuan labor. Jadi 3.321 ini ubah ke 9 labor. Nah, begitu pula untuk 9.537 kita ubah ke 17, 15.625 kita ubah ke 25, 18.513 ubah ke 33, dan 18.518 itu ubah ke 33 setengah. Oke. Nah, ini dibikin yang sejajar dan kalau bisa kalian bikinnya presisi ya. Mungkin karena angkanya gede-gede, kita ikutin satuan yang lebar aja gitu ya. Kalian bisa bikin tiap satu satuan mungkin jadi 9 cm itu juga boleh ya. Atau mungkin 3 cm gitu ya. Tapi kalau ya 3 cm aja gitu. Terus nanti yang ini tinggal ngikutin skala yang bawah gitu ya. Jadi gampang, paham nggak? Jadi kayak ibaratnya kalian gambar kurva nih, misalnya 0, 3, 6, 9. Nah, nanti yang atas misalnya pakai skalanya beda. Misalnya satuannya 150, 300, sama 450. Nah, ini bisa nih. Tapi ini sejajar gitu ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk ini.
Oke, lalu pertama-tama kita lihat dulu. Jadi kalau kalian mau gambar kurvanya, ya sebenarnya tinggal menyalin ini. Tapi saya akan menjelaskan ya. Eh, yang pertama kalian bisa gambar marginal cost, jadi pakai informasi titik-titik gitu ya. Lalu baru average variable cost. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa titik A itu menunjukkan marginal cost itu mencapai titik minimum. Oke. Titik B itu menunjukkan berarti nah kita lihat di titik A itu marginal cost minimum. Terus kalian juga bisa gambar kurva MPL APL ya, pakai informasi yang ada. Tapi kalau kalian gambar akurat, kalian bisa lihat bahwa ketika menggunakan 17 labor, marginal cost mencapai titik minimum. Dan secara bersamaan, kalau MC minimum, MPL itu maksimum sebesar 600. Ini kalau MC minimum, MPL 833. Terbukti ya, kalau MC minimum, MPL maksimum. Kita bisa lihat nih, kombinasi MC yang minimum itu cuma 1,4, sedangkan MPL yang maksimum 833. Ternyata benar tercapai saat labor dan labornya itu sama, 17 dan outputnya 9.357. Oke, jadi titik A menunjukkan marginal cost minimum, A aksen itu marginal productivity labor maksimum. Nah, sedangkan titik B itu duality optimum tercapai ya. Jadi titik B itu AVC minimum, sedangkan titik B aksen itu adalah APL maksimum atau titik puncak untuk si APL. Nah, coba kita lihat kan di soal di informasi kita lihat bahwa ketika labornya 25 dan outputnya 15.625. Nah, coba kita lihat saat labornya 25, outputnya 15.625, kita bisa lihat ternyata benar bahwa AVC-nya itu minimum, tapi APL-nya juga maksimum. Nah, terbukti bahwa titik ini menghasilkan APL maksimum dan AVC minimum seperti itu. Oke, jadi saya rasa untuk menggambar kurva tidak ada kesulitan. Yang jelas di sini saya bisa memberikan banyak kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kita bisa lihat ketika MPL meningkat, kita lihat kurva MPL. Ketika MPL meningkat, apa yang terjadi pada kurva MC? Ya, apa yang terjadi ketika MPL meningkat pada kurva MC? Maka kita bisa lihat bahwa MC akan turun ketika MPL itu naik. Ya, jadi hubungan MC dan MPL berbanding terbalik. Kita bisa lihat nih dari sini ke titik A aksen, MPL itu naik. Sedangkan untuk MC kita lihat bahwa ketika MPL naik, MC-nya turun. Nah, bagaimana kalau MPL-nya turun dari A aksen ke bawah? Kita bisa lihat dari A ke sini, MC-nya naik. Berarti benar ya, kalau MC turun, MPL naik. MC naik, MPL turun. Ya, jadi hubungannya berbanding terbalik. Ya, atau sebenarnya itu artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa ketika produktivitas meningkat, maka biaya turun. Kayak gitu. Tapi di level tertentu. Oke. Nanti pas bersinggungan baru mencapai duality optimum. Nah, lalu kita juga bisa melihat apa yang terjadi ketika terjadi diminishing MPL. Nah, berarti kalau mau lihat terjadi diminishing MPL, kita lihat setelah A aksen. Setelah A aksen, ini kan diminishing MPL, MPL-nya turun. Nah, kita lihat berarti MPL itu apple to apple sama MC. Ya, kan kalau APL, apple to apple-nya sama AVC. Nah, kalau MPL itu sama MC. Nah, kita bisa lihat ketika diminishing MPL, MPL itu turun. Nah, MC-nya meningkat. Berarti kita bisa membuat kesimpulan saat terjadi diminishing, MC mulai meningkat atau slope-nya positif. Dan kalau kita kaitkan dengan teori ekonomi mikro, MC itu pada pasar persaingan sempurna menunjukkan kurva supply. Berarti titik A itu sebagai shutdown point. Jadi MC minimum itu menunjukkan shutdown point. Setelah dia meningkat, barulah itu kurva supply-nya. Seperti itu. Oke. Okay. Dan ini kenapa diminishing MPL terjadi? Karena di jangka pendek capitalnya itu terbatas. Oke. Okay. Lalu kita juga bisa lihat apa yang terjadi ketika APL itu turun. Ya. Coba kita lihat apa yang terjadi ketika si APL itu turun. Ketika APL turun, berarti apple to apple sama AVC. Nih, APL turun, AVC naik. Ya kan? Kita bisa lihat nih. Kalau APL-nya naik, AVC-nya turun. Kalau APL-nya turun, AVC-nya naik. Berarti jawabannya kalau APL akan turun saat AVC naik. Gitu. Terus kuantitas optimum berarti saat ini ya, APL-nya maksimum dan AVC-nya minimum seperti itu. Oke. Lalu kenapa kita bisa mengabaikan average fixed cost? Karena di sini yang mau kita lihat hanya input labor saja. Kita nggak melihat input capital. Itu sebabnya kenapa
kita bisa mengabaikan average fixed cost. Itu. Karena capital itu fixed factor of production, dan di sini kita hanya lihat input labor-nya saja, seperti itu. Dan kita juga bisa membuat kesimpulan bahwa sebenarnya mungkin kenapa bukan gini ya, kan MPL sama APL satuannya sama-sama PL ya, productivity of labor. Nah, mungkin teman-teman ada yang mikir nggak, ya ini MC sama AVC ini satuannya sama nggak sih? Nah, mungkin kalian berpikir bahwa satuannya berbeda. Nah, tapi ketika kalian mikir berbeda, kalian harus tahu bahwa marginal cost itu apa? Marginal cost itu kan perubahan total cost terhadap quantity. Ya kan? Di mana total cost itu adalah berarti perubahan fixed cost terhadap quantity ditambah perubahan variable cost terhadap quantity. Kan total cost adalah fixed cost tambah variable cost, berarti delta TC adalah delta FC ditambah delta VC gitu kan. Nah, kita tahu bahwa fixed cost itu tidak berubah, atau si delta FC per delta Q itu sama dengan 0. Nah, sedangkan delta FC per delta Q ini adalah marginal variable cost. Berarti kita bisa narik kesimpulan bahwa marginal cost sama dengan marginal variable cost. Kenapa? Karena fixed cost itu tidak pernah berubah sekalipun outputnya berubah, baik bertambah atau berkurang. Atau dengan kata lain, marginal dari fixed cost itu sama dengan 0. Sehingga MC dan AVC merupakan ukuran yang sama. Karena MC itu sama dengan marginal variable cost. Dan itulah yang alasan yang tepat kenapa kita bisa mengabaikan analisis average fixed cost pada kurva duality optimum ini. Oke, nah ini adalah gambar kurva yang saya buat. Teman-teman juga bisa cari di internet untuk gambar yang lebih sempurna ya, dengan clue production duality optimum. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana dia mengkaitkan kurva biaya dengan kurva produktivitas labor. Jadi biaya variabel dengan marginal cost dan produktivitas labor, seperti itu. Oke, dan ini menunjukkan analisis yang terjadi di jangka pendek. Oke, jadi ini adalah duality optimum ya. Kondisi duality optimum itu tercapai ketika AVC minimum dan APL maksimum. Oke, sekian dari penjelasan saya untuk duality optimum. Terima kasih atas perhatiannya.